Bagian 22, kenyataan menyakitkan. Ponsel Nia berdering memecah kecanggungan antara mereka berdua. Halo? Iya. Terdengar suara seorang lelaki dari seberang yang membuat wajah Nia berubah redup. Ada cemas yang bertengger di matanya. Siapa Nia? Tanya Arya penasaran. Panggilan dari pengadilan, Dok. Randi yang jadi buron beberapa bulan ini telah ditemukan. Aku harus ke pengadilan besok, ucap Nia menatap Arya. Kisah yang ingin ia kubur dalam-dalam kini terpaksa harus kembali dibuka lebar-lebar. Syukurlah kalau begitu. Artinya kasus ini akan selesai. Kamu tak perlu khawatir, ucap Dokter Arya mencoba menguatkan Nia. Tapi siapa yang akan menemaniku ke sana, Dok? Bukannya besok dokter ada jadwal operasi? Tanya Nia lirih. Kamu bisa pergi dengan Anita. Setelah operasiku selesai, aku akan menyusul ke sana, jawab Arya meraih tubuh Nia kemudian memeluknya. Dokter Arya tahu betul Nia sekarang membutuhkan dukungan untuk menjalani proses hukum setelah sekian bulan tak kunjung selesai. Tapi Dok, aku takut jika video menjijikan itu kembali diputar di pengadilan. Dada Nia terasa sesak jika harus mengingat kejadian itu. Bahkan rasa tidak terima terhadap dirinya sendiri kadang memenuhi pikirannya. Luka itu terlalu perih untuk ia kenang. Ia terisak dalam dekapan Arya. Entah kenapa ia merasa sangat nyaman berada di sisi lelaki itu. Walau ia merasa tak pernah berharap apapun atas pernikahannya, namun berada di sisi Arya menjadi kekuatan yang sangat besar baginya menjalani hari-harinya yang sangat berat. Menjelang maghrib mereka berdua masih dalam kamar, seakan larut dalam pikiran masing-masing. Setelah makan malam, Arya menemui Anita untuk meminta Anita menemani Nia ke pengadilan. Arya berharap semoga Anita bisa menguatkan Anita di pengadilan. Pagi sekali Nia dan Anita telah siap. Meski pengadilan berlangsung jam 10 siang, namun banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya. Jam 8 pagi, Anita dan Nia telah sampai di pengadilan. Setelah melapor, mereka segera ke ruang sidang. Suasana masih legang di sana. Hanya cleaning service yang sesekali keluar masuk di ruangan itu. Tepat jam 10, sidang dimulai. Terlihat beberapa orang polisi perempuan menggiring Ninis ke kursi pesakitan. Darah Nia tiba-tiba mendidih melihat wanita yang telah menjerumuskannya ke dalam lumpur dosa. Nia tak mampu menahan tumpahan air matanya yang terus mengalir. Sedapat mungkin ia mengimbangi emosinya yang kian meledak. Andaikan bukan di situasi ini, mungkin ia telah menjambak rambut wanita itu. Bahkan, mungkin akan bertindak jauh dari sekedar menjambak. Anita menggenggam tangan Nia, membimbing Nia untuk terus beristighfar. Ia tahu bagaimana perasaan sahabatnya itu. Bahkan ia sendiri ingin menghajar wanita gila itu. Sidang segera dimulai. Berbagai peristiwa yang ingin Nia lupakan kini diurai kembali dengan rinci. Nia hampir tumbang karenanya. Untung Arya datang dan duduk di sampingnya. Ia memeluk pundak Nia dan berusaha untuk membuatnya tetap kuat. Air mata Nia kemudian tumpah ruah saat Ninis menceritakan alasannya hingga ia tega menjebak temannya sendiri masuk dalam perangkapnya. Ninis memang seorang mucikari. Jaringannya banyak dan memperoleh kekayaan dari hasil memperbudak wanita-wanita tak berdaya. Namun alasannya tega untuk menjebak Nia dalam dunianya adalah karena Reza. Nia terperangah mendengar nama Reza disebut. Rupanya Ninis adalah mantan istri Reza yang dijodohkan oleh orang tuanya. Dengan kepiawaiannya bersandiwara, ia berhasil memperdaya orang tua Reza untuk menerimanya sebagai menantu dan terus memfitnah Nia di depan orang tua Reza. Itulah sebabnya orang tua Reza sangat membenci Nia dan memaksa Reza untuk menikahi Ninis. Bahkan Reza sendiri tidak tahu siapa sebenarnya Ninis. Yang ia tahu,
Ninis adalah teman satu kampusnya. Ninis sangat mencintai Reza, tapi tak pernah ia ungkapkan karena Reza telah jadi milik Nia saat itu. Pernikahannya dengan Reza tak seindah yang ia bayangkan. Reza masih tetap mencintai Nia dan akhirnya mereka bercerai. Mendengar kabar dari Prasetyo bahwa Nia lari dari rumahnya, Ninis mengatur semua skenario agar Reza dapat melihat Nia dalam keadaan paling buruk. Tanpa sepengetahuan Reza, Ninis mengatur segalanya, tapi semua di luar kendalinya. Reza bukannya meninggalkan Nia di tempat itu. Justru Reza membantu Nia lari dari tempat terkutuk itu. Hingga terjadilah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Reza. Nia tak mampu mendengar semua penuturan Ninis. Ia menutup telinganya dengan kedua tangannya sambil terus menangis. Ia tak menyangka kisah cintanya dengan Reza membawa petaka baginya. Sekarang ia mengerti mengapa Prasetyo langsung menanyakan kabar Nia saat bertemu dengannya. Ternyata Prasetyo tahu cerita mereka. Ya Allah, sungguh hidup adalah sebuah misteri. Jalan hidup manusia yang berliku kadang cuma berputar-putar dalam satu ruang yang sebenarnya terjangkau, namun tak terbaca logika. Tampaknya takdir Tuhan telah tertata apik. Hanya saja kadang kita tak menyadarinya, semua seakan seperti mimpi. Nia tak sanggup lagi mendengar semuanya. Arya dan Anita terpaksa memapahnya keluar sebelum sidang selesai karena keadaannya semakin kacau. Saat pembacaan keputusan hanya Anita yang akhirnya mendengar semuanya. Ninis dan para anak buahnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Penyesalan tergambar jelas di wajah Ninis. Namun, semua sudah terjadi. Ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Arya pulang membawa Nia lebih dulu. Ia membawa Nia ke rumahnya karena jarak dari sana lebih dekat dari rumahnya. Ia ingin Nia segera beristirahat, mengistirahatkan tubuh, hati, dan pikirannya. Arya berharap semua penderitaan wanita di sampingnya itu segera berakhir. Ia benar-benar tak sanggup melihat wanita yang telah ia nikahi itu menderita lagi. Arya berjanji dalam hatinya untuk membahagiakan istrinya. Bersambung.